Baik Ibu, Assalamualaikum. Perkenalkan kami dari mahasiswa Unisa kelompok A4. Sebelumnya Bu bisa disebutkan untuk nama lengkap dan alamatnya. Ya, nama saya Ibu Fatma Kamal Febriani. Tempat tinggal saya ada di Temulawak, TH Sleman, RT 9 RW 38. Baik Ibu, sebelumnya nanti kami akan menjelaskan tentang infertilitas. Kita akan berikan konseling, pengetahuan, terus dampak-dampaknya, faktor yang menyebabkan itu apa gitu. Nanti untuk kontrak waktunya sekitar 5-15 menit. Apa Ibu setuju? Iya, setuju. Jika Ibu setuju, nanti akan dijelaskan privasi, insya Allah kami jaga juga. Jadi mohon dijawab dengan jujur ya Bu. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya Bu. Baik Ibu, jadi di sini kita akan menjelaskan tentang infertilitas. Kalau di bahasa medisnya itu kita menyebutnya dengan infertilitas. Dan kalau bahasa awamnya biasanya kita menyebutnya itu kemandulan gitu Ibu, atau sulit mempunyai keturunan. Jadi di sini Ibu bisa dibaca ya. Jadi untuk kalau bahasa medisnya, kalau infertilitas itu kayak kondisi ketika pasangan atau suami istri itu sulit mempunyai keturunan. Jadi untuk ketidakmampuan untuk hamil, kemudian mempertahankan kehamilan, kemudian membawa kehamilan itu sampai benar-benar ke proses kelahiran hidup, itu kegagalan, itu nanti yang biasa disebut dengan infertilitas gitu. Kemudian biasanya kan pasangan suami istri itu sudah menikah lama, cukup lama, tetapi belum punya keturunan gitu. Nah itu biasa kita menyebutnya dengan infertilitas. Sampai sini paham Bu tentang infertilitas, jadi kemandulan itu ya. Jadi untuk data-data dari WHO begitu, atau data yang cukup data dunia begitu itu 8-10% pasangan di dunia itu punya riwayat itu tadi infertilitas. Jadi angkanya itu cukup tinggi, biasanya itu antara usia 15-49 tahun. Itu data 2021 menurut WHO. Infertilitas itu ada dua. Di sini ada primer dan sekunder. Untuk primer sendiri itu di mana pasangan suami istri itu tidak pernah mengalami konsepsi, meskipun senggama teratur selama lebih dari 12 bulan tanpa perlindungan. Jadi mereka itu sudah bersenggama atau berhubungan selama 12 bulan, tetapi tidak ada konsepsi tadi, tidak ada pembuahan. Kalau yang sekunder sendiri itu di mana pasangan suami istri sebelumnya itu pernah mengalami konsepsi, tetapi kemudian tidak mampu konsepsi lagi meskipun senggama teratur lebih dari 12 bulan tanpa perlindungan. Jadi kayak udah pernah bersenggama, kemudian tapi itu nggak mampu untuk konsepsi. Jadi meskipun senggama udah tanpa pengaman atau tanpa yang KB atau itu tapi itu disebut dengan sekunder, infertilitas sekunder. Oke Bu, jadi di sini ada faktor resiko infertilitas ya, bisa sambil dibaca. Nah, jadi untuk masalah pada tuba itu berupa sumbatan atau perlekatan pada tuba uterin. Nah, gangguan ovulasi itu tidak ada ovum yang matang. Jadi ovum yang matang itu apabila tidak dibuahi dalam 24 jam maka tidak akan terjadi embrio. Jadi kalau tidak ada pembuahan gitu dari sel sperma itu tidak akan terjadi ada embrio gitu selama 24 jam. Kemudian endometriosis, keadaan itu di mana jaringan selaput lendir rahim tumbuh di luar rongga rahim atau saluran telur atau yang biasa disebut dengan tuba falopi, indung telur atau pada rongga pinggul. Kemudian di sini untuk gangguan hormonal, yaitu hormon gonadotrofin menurun dan produksi sperma menurun. Jadi sperma yang sedikit itu disebabkan karena kurangnya hormon testosteron. Nah, untuk penyakit menular seksual atau yang biasa dikenal dengan PMS itu mempengaruhi pria dalam menghasilkan sperma yang sehat. Nah, jadi kalau infeksi kelamin seperti gonore, chlamydia itu pasti menurunkan mortalitas atau kemampuan geraknya. Sperma dan juga mempengaruhi organ reproduksi pria. PMS itu juga dapat menyebabkan tersumbatnya saluran salur sperma dan peradangan pada prostat dan saluran kencing pria. Jadi kalau ada PMS itu pasti nanti akan menghambat juga ke saluran spermanya. Kemudian untuk masalah pada sperma sendiri itu biasanya karena jumlah spermanya kurang. Satu, nah kemudian geraknya itu tidak normal atau kurang juga. Jadi bisa
disebabkan karena ada PMS tadi yang penyakit menular seksual. Itu kemudian bentuk spermanya itu cacat yang dimaksud di sini itu tidak punya kepala, badan atau ekor. Itu bisa disebut dengan cacat, tidak sempurna. Dan di sini ada dampak infertilitas tuh. Untuk dampak infertilitas sendiri yaitu diskriminasi gender, yaitu perlakuan tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Kemudian bagi kesehatan fisiknya, kalau bagi wanita atau pria itu mengalami ketidaksuburan yang berkepanjangan serta mengalami beberapa kelainan pada alat dan sistem reproduksi. Kalau bagi ekonominya, dampak di ekonominya biasanya pasangan yang mengalami infertilitas akan menjalani proses panjang dan evaluasi dan pengobatan, di mana proses ini dapat menjadi beban fisik dan ekonomi. Kalau untuk psikologisnya sendiri, wanita itu merasa sangat tertekan, kemudian pasti frustasi, sedih, merasa dirinya itu rendah, kesepian, kemudian juga merasa dirinya itu nggak sempurna karena dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebelumnya untuk infertilitas itu kata kasarnya itu kayak mandul gitu loh. Oh iya. Jadi kayak tadi pasti kok bisa terjadi itu ya tadi karena dari spermanya atau PMS-nya tadi. Di sini untuk terapi obat tadi kalau seperti stimulan atau ovulasi, baik untuk gangguan yang disebabkan oleh supresi hipotalamus atau peningkatan kadar prolaktin dan terapi pengganti hormon jika terdapat hiperplasia adrenal. Ini kalau pengobatannya itu pakai obat gitu loh Bu. Kemudian juga ada KIE untuk menggunakan celana dalam yang tidak ketat dan berbahan katun. Itu juga menjadi upaya kita dalam mencegah begitu Bu. Kemudian apabila jilbab itu juga harus membersihkan dari depan ke belakang. Dari depan ke belakang karena selama ini tuh kadang kita salah malah ya. Jadi malah yang kotor nanti dibawa ke depan jadinya nggak jadi bersih, malah sampai jadi kotor. Dan jadi harus diubah kebiasaannya dari depan ke belakang. Kemudian setelah jilbab juga harus dikeringkan dengan tisu. Jangan terus lembab karena itu juga nanti kan pengaruh juga di kebersihannya juga. Kemudian jangan menggunakan sabun untuk membersihkan organ kewanitaan karena kan di sini juga lembab, terus nanti kalau kena obat-obatan gitu malah jadinya bakteri-bakterinya yang seharusnya bekerja dengan optimal itu malah jadi yang bakteri sehatnya malah jadi nggak optimal gitu nih Bu kerjanya. Kemudian membersihkan lendir vagina yang terinfeksi jamur menggunakan kasa sehingga kondisi organ kewanitaan selalu bersih dan hangat. Jadi kita menghindari biar enggak lembab. Kemudian informasi mengenai siklus menstruasi, gejala lendir serviks, puncak dan waktu yang tepat untuk wanita. Jadi untuk siklus menstruasinya itu juga kita gali begitu teratur atau enggak begitu. Kemudian lendir serviksnya itu pada saat itu tuh kondisinya yang pekat atau encer gitu. Terus koital itu kayak hubungan senggama. Senggama itu hubungan suami istri. Jadi kalau misal waktunya itu pas enggak gitu. Misal kok waktunya nggak pas itu atau biasa disebut dalam masanya itu nggak subur gitu. Kalau masanya nggak subur kan sama aja loh, nggak jadi pembuahan tadi. Lebih bagus ya. Nah, tuh. Kemudian pemberian testosteron atau enatal dan testosteron spionat. Testosteron itu kayak hormon diberikan hormon itu untuk tata laksana pada pria. Tata laksana itu ya kayak pengobatan gitu loh. Nah, jadi kalau jadi ini untuk pengetahuan saja mungkin bisa disampaikan ke suaminya. Jadi untuk pria itu biasanya penekanan produksi sperma untuk mengurangi jumlah antibodi atau autoimun, sehingga diharapkan kualitas sperma itu meningkat. Jadi kayak mengurangi jumlah antibodi dan autoimun tadi itu biar tingkat spermanya itu meningkat gitu. Jadi untuk lebih bagus ya. Nah, betul. Kemudian pemberian testosteron atau enatal dan testosteron spionat. Testosteron itu kayak hormon diberikan hormon itu untuk ada menstimulasi kejantanan.
Kemudian ada pemberian HCG. HCG itu juga hormon, itu diberikan secara intramuskuler. Intramuskuler itu maksudnya lewat suntikan, hormon disuntikan untuk memperbaiki hipogonadisme, jadi biar spermanya bagus, kemudian pembuahannya juga lancar gitu. Karena kalau begitu kan juga nanti nggak ada infertilitas tadi, tidak ada kemandungan gitu. Kemudian juga ada pemberian FSH dan HCG. Jadi pemberian hormon juga, ini nama-nama hormon gitu yang mungkin agak asing. Jadi itu juga untuk menyelesaikan spermatogenesisnya. Kemudian ini ada penggunaan bromokriptin, itu nama-namanya emang agak awam gitu ya Bu. Untuk mengobati tumor hipofisis atau hipotalamusnya. Kemudian ini juga diberikan clomifen untuk mengetahui subrealitas idiopatiknya. Kemudian tadi untuk kan ini terapi obatnya, terapi pemberian hormon gitu ya Bu. Kalau di sini nanti ada perubahan gaya hidupnya juga, perubahan gaya hidup yang sederhana itu terkoreksi seperti perbaikan nutrisinya, kemudian tidak membiasakan menggunakan celana yang ketat dan panas karena itu juga akan mempengaruhi kualitas spermanya. Kemudian tidak perhatikan juga untuk penggunaan lubrikan saat koitan itu tadi hubungan senggama suami istri, jadi hindari lubrikan yang mengandung spermatisida gitu. Jadi untuk ini tuh biar kondisi spermanya itu baik, meningkat bagus, jadi waktu untuk adanya proses senggama nanti itu berjalan dengan bagus, jadi nggak ada yang infertilitas gitu. Ini juga menurut pandangan Islamnya Bu, jadi kayak tidak hanya sekedar dari medis, kemudian itu kan juga ada yang dari WHO atau data dunia, kemudian di Al-Quran pun juga sudah tertera begitu nih. Begitu sebelumnya Ibu ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Sudah cukup. Mungkin bisa disebutkan tadi untuk caranya sebagai wanita nih Bu, biar nggak ada infertilitas gitu. Ini bisa diulang Bu. Tadi kan yang ceboknya dari belakang ke depan ke belakang ya, karena biasanya kan ke belakangnya itu harus diubah. Tadi juga kalau pakai celana dalam juga nih Bu, jangan ketat-ketat. Kemudian juga kalau misalnya habis jebok juga harus diisu biar posisi keringkan. Tidak ada kelembapan di sini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah. Ibu terima kasih untuk waktunya pada siang hari ini. Jika ada kurang atau salah kata dari saya dan teman-teman, mohon maaf. Alhamdulillah sudah bisa Ibu untuk KI-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.